Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar latihan soal penilaian tengah semester ganjil, isian dan uraian, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, adapun lingkup materi kita pada kali ini adalah Pancasila sebagai nilai kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami makna dan nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Yang ketiga, memberikan contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Langsung saja kita ke soal nomor 1. PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada kira-kira tanggal berapa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ditetapkan oleh PPKI? Ya, benar sekali, tanggal 18 Agustus 1945. Baik, langsung saja ke pertanyaan nomor 2. Bersedia dengan ikhlas hati atau tidak mengharapkan imbalan disebut? Ya, benar sekali anak-anak. Jawabannya adalah menolong tanpa pamrih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sila kelima melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu... Ya, benar sekali anak-anak. Jawabannya adalah keadilan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Wujud sikap mencintai lingkungan sekitar dapat ditunjukkan dengan... Ya, benar sekali anak-anak. Yang pertama, membersihkan halaman setiap hari. Yang kedua, wujud dalam mencintai lingkungan adalah menanam bunga di taman rumah dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bima dan Denis pulang sekolah bersama-sama. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Pak Agung. Sikap Bima dan Denis yang tepat adalah... Ya anak-anak, yang pertama menyapa Pak Agung, yang kedua bersalaman dengan Pak Agung. Jadi kalau kita melihat orang yang kita kenal, apalagi yang lebih dewasa atau sudah tua, kita harus menghormatinya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Dalam upaya mempersatukan keberagaman tersebut, perlu diterapkan sikap... Ya, benar sekali anak-anak. Yang pertama itu menghargai satu sama lain. Yang kedua, suka membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Contoh sikap tidak peduli terhadap lingkungan adalah... Ya, benar sekali anak-anak. Contoh sikap tidak peduli terhadap lingkungan yang pertama adalah menginjak-injak bunga di taman. Nomor 2, membuang sampah di selokan. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila meliputi... Ya, benar sekali. Yang pertama ada ketuhanan. Yang kedua ada nilai kemanusiaan.
Yang ketiga ada persatuan. Yang keempat ada kerakyatan. Dan yang kelima adalah keadilan. Kita lanjut ke soal nomor 9. Contoh nilai kebersamaan yang dapat kita teladani dalam proses perumusan Pancasila yaitu, ya benar sekali, cinta tanah air. Dan juga dapat kita lihat adalah dasar persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Contoh sikap yang mencerminkan nilai kebersamaan adalah, ya benar sekali anak-anak, menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah dan gemar mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal? Ya benar sekali, diperingati pada tanggal 1 Juni. Kita lanjut ke soal nomor 12. Rumusan sila-sila Pancasila yang sah ditetapkan oleh, ya benar sekali anak-anak, ditetapkan oleh PPKI. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pancasila terdapat pada lambang negara yaitu, ya benar sekali, lambang Pancasila adalah burung Garuda. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sebutkan tokoh-tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara. Ya benar sekali anak-anak semua. Yang pertama ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur. Kita lanjut ke soal 15. Sebutkan gagasan rumusan dasar negara yang dikemukakan. Muhammad Yamin mengemukakan gagasan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Kerakyatan, Pri Ketuhanan, dan Kesejahteraan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai luhur. Sebutkan contoh sikap dan perilaku nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ada mengikuti kegiatan di masyarakat. Yang kedua, peduli terhadap warga masyarakat yang mengalami kesusahan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dengan bersosialisasi. Kita lanjut ke soal nomor 17. Jelaskan tugas dibentuknya PPKI. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 18. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Kita lanjut ke soal nomor 19. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah. Kita lanjut ke soal nomor 20. Mengapa sikap mencintai sesama dibutuhkan dalam keberagaman? Keberagaman merupakan suatu yang indah apabila kita dapat menyikapinya dengan bijak. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka akan selalu membutuhkan orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 21. Tunjukkan beberapa contoh sikap yang menunjukkan wujud cinta kepada lingkungan. Yang pertama ada membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon dan merawatnya agar tumbuh dengan baik. Yang ketiga, melakukan penghematan air. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain.
Kita lanjut ke soal nomor 22. Tunjukkan contoh nilai kebersamaan yang dapat diteladani dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, semangat anti penjajah dan penjajahan. Yang ketiga, harga diri tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Yang keempat, semangat persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ke soal nomor 23. Sebutkan gagasan rumusan dasar negara yang dikemukakan Supomo. Supomo mengemukakan pendapat gagasan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Baik, kita lanjutkan ke nomor 24. Sebutkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1940. Yang A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden serta Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang C. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 25. Sebutkan contoh nilai-nilai luhur dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nilai semangat persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, rela berkorban, serta cinta tanah air. Nah, baik anak-anak, marilah kita sekarang lanjut ke lingkup materi konstitusi dan norma di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya, serta memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai siswa, serta sebagai anggota keluarga. Yang ketiga, merumuskan pendapat secara sistematis dan logis, serta menunjukkan sikap dan perilaku positif apabila pendapatnya tidak diterima oleh orang lain. Yang keempat, menganalisis pelaksanaan musyawarah di lingkungannya. Kita lanjut saja ke pertanyaan nomor 26. Peraturan lalu lintas merupakan contoh norma? Ya, benar sekali anak-anak. Norma hukum. Kita lanjut ke soal nomor 27. Berbicara tanpa meminta izin terlebih dahulu merupakan contoh menyampaikan ... aturan. Nah, kita isi kalimat yang rumpang tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah menyampaikan pendapat tidak sesuai aturan. Kita lanjut ke soal nomor 28. Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia disebut? Ya, benar sekali anak-anak, yaitu norma kesusilaan. Kita lanjut ke soal nomor 29. Hak yang dimiliki harus dilakukan dengan? Ya, tepat sekali anak-anak, yaitu tanggung jawab. Kita lanjut ke soal nomor 30. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan? Ya, benar sekali anak-anak, menyampaikan pendapat. Kita lanjut ke soal nomor 31. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat? Ya, tepat sekali anak-anak, yaitu penyesalan. Baik, kita lanjut ke soal nomor 32. Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara? Ya, benar sekali anak-anak, yaitu norma. Kita lanjut ke soal nomor 33. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah bunyi pasal?
Ya, benar sekali anak-anak. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah disebut. Ya, tepat sekali anak-anak, yaitu mufakat. Lanjut ke soal nomor 35. Setiap menyelesaikan urusan yang menyangkut kepentingan bersama selalu diusahakan dengan melalui jalan. Ya, benar sekali anak-anak, yaitu musyawarah. Kita lanjut ke soal nomor 36. Jelaskan pengertian norma agama. Norma agama adalah peraturan yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut ke soal nomor 37. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Musyawarah dapat diterapkan di berbagai lingkungan. Sebutkan wujud pelaksanaannya di lingkungan. Berdiskusi kelompok, berbagi tugas kelompok secara adil, dan berdiskusi mengenai pertunjukan seni kelas. Lanjut ke soal nomor 38. Sebutkan contoh peraturan di lingkungan keluarga. Pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, bangun tidur tepat waktu. Dan yang keempat, makan dengan tertib. Kita lanjut ke soal nomor 39. Sebutkan tata cara menyampaikan pendapat sesuai aturan. Jawabannya adalah yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda bicara. Yang nomor 2, berbicara setelah dipersilahkan. Yang nomor 3, apabila ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan dan menyampaikan pendapat. 5. Menyampaikan pendapat dengan suara yang. Kita lanjut ke soal nomor 40. Seorang anak tidak boleh hanya menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban. Sebutkan bentuk pelaksanaan kewajiban anak sebagai warga sekolah. Yang A. Datang ke sekolah tepat waktu. Yang B. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang C. Mengerjakan piket sekolah. Nah, anak-anak hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.